Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Selamat bertemu kembali dalam rumah Tuhan. Dan biarlah pada saat pagi hari ini kita masih ibadah di rumah kita masing-masing, tapi kita percaya Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus selalu berada dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Biar pada saat pagi hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Kita mau berdoa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang maha kudus. Pada saat pagi hari yang indah ini Tuhan, kami boleh berkumpul, kami boleh memuji-Mu Tuhan. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami boleh merasakan kasih-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan. Ini semua karena kekuatan yang Tuhan berikan buat kami Tuhan. Tuhan berikan kesehatan buat kami Tuhan. Biarlah Tuhan, kami percaya Tuhan, walaupun kami Tuhan beribadah online Tuhan, kami berada di rumah kami masing-masing Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau selalu ada dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih. Biarlah Tuhan Kau akan memimpin Tuhan ibadah online pada saat pagi hari ini Tuhan, untuk merayakan hari kenaikan Engkau ke surga Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan melawat kami Tuhan. Engkau yang akan pimpin kami dari awal pertengahan pada akhirnya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan doa kami ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih. Biar pada saat pagi hari ini kita masih ibadah online, masih ibadah di rumah kita masing-masing, tapi kita percaya Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Biar pada saat pagi hari ini kita boleh merasakan kasih Tuhan yang sangat luar biasa. Kita menaikkan pujian kita, Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, beri
Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Allah yang sudah naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh berdiri saat pagi hari ini. Kami boleh bertahan sampai hari ini. Semua karena kasih-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Kami mau menyiapkan hati kami Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih firman-Mu yang ya dan amin. Firman-Mu Tuhan yang selalu menguatkan bagi kami Tuhan. Hanya Engkaulah Tuhan yang menjadi perisai dalam kehidupan kami Tuhan, yang selalu menolong kami dan menopang kami dalam hidup ini Tuhan. Badai kehidupan boleh datang, tapi kasih Tuhan selalu baru bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku menguatkan jiwaku. Berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Naikkan pujian ini, hanya Engkaulah Tuhan perisai dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku Tuhan, yang selalu memberi kekuatan bagi kami, menguatkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai Tuhan, dengan kekuatan yang Kau berikan bagi kami anak-anak-Mu yang mau percaya kepadamu Tuhan. Dengan kekuatan-Mu Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini. Kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Dengan kekuatan
Setelah kami memuji-muji Engkau Tuhan melalui puji-pujian kami, kiranya Tuhan melanjutkan berkat-Mu atas kami melalui kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua ya Tuhan yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini dalam rangka memperingati hari kenaikan-Mu ke surga. Kiranya urapan Tuhan, urapan Roh Kudus nyata dalam ibadah kami dan dalam diri kami, sehingga kami dimampukan untuk memahami, mengerti dan percaya serta mengikuti firman-firman-Mu ya Tuhan yang akan kami pelajari pagi ini khususnya. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kami dan yang telah menyelamatkan kami. Kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi sidang jemaat yang kasih di dalam Tuhan. Saya ingin mengajak sidang jemaat mengawali dalam rangka memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Kita membaca bersama-sama dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama dari ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Seluruh dunia memperingati hari ini, yaitu di mana peristiwa Yesus naik ke surga. Saudara-saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, kalau kita belajar dari pribadi Yesus, ada 7 fase yang kita bisa catat, yaitu Yesus dikandung dari Roh Kudus. Fase yang kedua, Yesus dilahirkan dari seorang perawan Maria. Fase yang ketiga, Yesus mati disalibkan untuk menebus dosa-dosa orang yang percaya kepada Dia, dunia ini. Yang keempat, Dia bangkit dari antara orang mati. Dan yang kelima, Dia menampakkan diri selama 40 hari. Dan fase yang keenam adalah Dia terangkat naik ke surga, yang seperti kita peringati hari ini. Dan fase yang ketujuh adalah Yesus akan datang kembali yang kedua kali. Saudara-saudara, mengapa Yesus naik ke surga? Ini satu hal yang sangat penting yang harus diketahui oleh gereja. Karena gereja adalah tubuh Kristus, di mana Kristus sebagai pengantin laki-laki dan gereja sebagai pengantin perempuan, yang sekali waktu nanti akan bertemu dalam pesta perkawinan anak domba di surga. Nah, itu sebabnya saudara-saudara kita perlu belajar hari ini di mana kita memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Oleh karena Yesus bukan berasal, beberapa waktu yang lalu saya sampaikan ini juga, karena Yesus tidak pernah mengatakan kepada murid-muridnya, "Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Kamu dari bawah, aku dari atas." Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, itu menunjukkan bahwa Yesus terangkat ke surga karena Dia bukan dari dunia ini. Dia pernah mengatakan dalam salah satu bagian Yohanes 17, dia mengatakan, "Bapa permuliakan aku seperti kemuliaan yang kau berikan kepadaku dan yang aku sudah miliki di hadapanmu sebelum dunia dijadikan." Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang kedua karena Yesus pernah turun ke dunia dari surga. Di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 38, dikatakan, "Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku." Yesus datang ke dunia melalui proses kelahiran. Tetapi benihnya adalah benih ilahi.
Dan dia dilahirkan oleh seorang perawan Maria. Itu sebabnya dia mengatakan, aku telah turun dari surga. Saudara-saudara. Yang ketiga, kenapa Yesus naik ke surga? Dan hari ini kita peringati dan seluruh dunia memperingatinya. Saudara-saudara. Yesus memiliki kuasa di surga dan di bumi. Dia menjelaskan ketika dia sudah menampakkan diri dan dia belum terangkat ke surga. Di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-18 dia mengatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Tidak ada seorang manusia pun yang mempunyai kuasa di surga dan di bumi. Orang mempunyai kuasa hanya di bumi, tetapi bukan bumi secara keseluruhan. Bumi dalam batasan-batasan tertentu. Kalau satu keluarga, kepala keluarga hanya mempunyai kuasa di keluarga itu. Tetapi kepada tetangga-tetangganya, terhadap tetangga-tetangganya, dia tidak mempunyai kuasa. Jadi kuasa manusia secara umum hanya di bumi, itu pun sangat-sangat terbatas. Nah, Yesus mengatakan, kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Nah, yang berikutnya adalah surga adalah tempat kediaman Allah, di mana Allah bersemayam dan bertahta di sana. Di dalam Mazmur 33 ayat yang ke-13 sampai 14 di sana dikatakan, Tuhan memandang dari surga, ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya ia menilik semua penduduk bumi. Jadi surga itu adalah tempat di mana Allah bertahta, tempat di mana Allah bersemayam, tempat di mana Allah tinggal di situ. Saudara-saudara, kalau manusia kita tinggal di dunia, sehebat-hebatnya orang tetap tinggal di dunia dan berakhir melalui kematian tubuh. Yesus juga menempuh kematian tubuh dalam salah satu fase tadi. Tetapi kematian Yesus adalah untuk menebus dosa dunia. Orang-orang yang mau menerima dia, percaya kepada dia. Saudara-saudara. Dan itu sebabnya saudara-saudara, dia naik ke surga. Terangkat ke surga. Bagian yang kedua, saudara-saudara, apa berkat yang kita peroleh? Karena saya yakin kalau kita percaya Yesus, itu ada banyak berkat. Sekali lagi, kalau kita percaya Yesus, itu ada banyak berkat yang dia miliki yang bisa diberikan kepada kita. Karena hari ini kita memperingati hari kenaikan Yesus, maka kita akan fokus kepada peristiwa kenaikan Yesus yang memberikan berkat untuk kita, memberikan berkat untuk gereja, memberikan berkat untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, memberikan berkat untuk dunia ini. Nah, saudara-saudara, ada 2 berkat pokok, tetapi juga ada 6 berkat yang melengkapi dari berkat pokok ini. Nah, saudara-saudara, berkat pokok yang pertama adalah Yesus menyediakan kita tempat di surga. Sekali lagi, Yesus naik ke surga, menyediakan tempat kita di surga. Dalam Yohanes 14 ayat 1-3, dikatakan di sana, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab itu aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara-saudara, berkat pokok ini pertama untuk kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus, untuk jemaat, saudara-saudara, adalah Tuhan Yesus pergi ke surga, naik ke surga, dari mana dia berasal, untuk menyediakan tempat buat kita.
Nah, setelah dia menyediakan tempat buat kita, dia mengatakan, aku akan datang kembali kepadamu, lalu membawa kamu ke tempatku, kata Yesus, di mana aku tinggal, di situ juga kamu tinggal. Memang saudara-saudara, kalau bicara surga, ini sesuatu yang katakanlah seperti belum jelas menurut banyak pandangan orang. Ada yang mengatakan surga itu di mana? Ya. Tetapi Alkitab tadi mengatakan bahwa surga itu adalah tempat di mana Allah bertahta, tempat di mana Allah tinggal, tempat di mana Allah bersemayam, saudara-saudara. Dan ini tidak kelihatan. Tetapi orang-orang yang sudah meninggal dikatakan di sana, nanti kita akan membaca ada nama yang terdaftar di dalam surga. Ibaratnya saudara-saudara seperti nuklir, ya. Tenaga nuklir itu dahsyat menurut penelitian. Dan itu sangat ditakuti oleh dunia ini. Sehingga kalau terdengar nuklir, saudara-saudara, negara-negara yang memproduksi nuklir diawasi, saudara-saudara. Bahkan dilarang. Ada yang mengatakan ada nuklir antar benua. Nah, kita nggak kelihatan, nuklir nggak kelihatan. Tetapi penelitian mengatakan bahwa di atas kepala kita, itu kita sedang menahan sekian kekuatan nuklir. Dan katanya kalau nuklir itu meledak, semua nuklir diledakkan, maka manusia, ada yang mengatakan musnahlah sudah. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tetapi bersyukur kita karena Tuhan Yesus, dia naik ke surga, dia menjanjikan satu tempat yang pasti untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari dan saya. Itu sebabnya kita bersyukur hari ini kita masih diingatkan memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Yang kedua, berkat yang pokok dari kenaikan Yesus yang kedua adalah Yesus mencurahkan, Yesus menurunkan, Yesus mentransfer kuasa Roh Kudus bagi kita. Supaya kita, jemaatnya, memiliki kualitas hidup yang lebih baik, saudara-saudara. Oleh karena semua manusia sudah jatuh dalam dosa, di pemandangan Allah, saudara-saudara, seringkali Alkitab mengatakan menyakitkan hati Tuhan, kata firman Tuhan, dan kemudian Tuhan mengarahkan terus sampai mendapatkan kualitas umatnya. Sehingga terus disaring, saudara-saudara. Bahkan zaman Nuh, saya sudah sampaikan itu, bahwa zaman Nuh itu semua habis kecuali Nuh dan keluarganya. Nah, hari ini, pagi ini kita bersyukur karena dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kuasa Roh Kudus diturunkan, kuasa Roh Kudus dicurahkan kepada gerejanya, kepada orang-orang yang mengikuti dia. Saudara-saudara, supaya memiliki kualitas hidup. Nah, kita akan mencatat, saudara-saudara, saya mencatat ada 6 yang saya sampaikan dalam ibadah pagi hari ini. Yang pertama, kenapa Yesus naik ke surga? Berkat pokok yang kedua, mencurahkan Roh Kudus, supaya Roh Kudus bisa diturunkan memenuhi gereja Tuhan. Nah, yang berkat yang pertama, supaya kita dapat disertai oleh Yesus melalui kuasa Roh Kudusnya. Saya teringat di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-20b, Yesus mengatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Lalu bagaimana Yesus menyertai kita sedangkan Yesus sudah bangkit dan kemudian naik ke surga? Maka di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17, Yesus mengatakan demikian, aku akan minta kepada Bapa
dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jika roh kebenaran menyertai kamu, yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara-saudara, penyertaan Tuhan dinyatakan dalam Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. Paulus pernah mengatakan, tidakkah kamu tahu bahwa kamu adalah bait Roh Kudus, bait Roh Allah, di mana Roh Allah diam di dalam kamu. Saudara-saudara, ini satu berkat yang luar biasa yang bisa membuat hidup kita makin berkualitas karena Tuhan menyertai kita. Yang kedua, supaya kita memiliki damai sejahtera karena Roh Kudus menghibur kita. Saudara-saudara, kalau kita bicara damai, siapa yang tidak merindukan damai? Setiap orang merindukan damai. Damai dengan diri sendiri, damai dengan keluarga, damai dengan orang lain, damai dengan pasangan hidup, damai dengan anak-anak, saudara-saudara, damai di lingkungan kerja, damai di gereja, damai di masyarakat, dan damai ini dirindukan oleh setiap orang. Tetapi Yesus mengatakan bahwa damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Sebab jikalau Aku tidak pergi, kata Yesus di dalam firman-Nya, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau Aku pergi, Aku akan mengutus dia kepadamu. Saudara-saudara, ada banyak orang yang mengharapkan damai bisa didapat dari hasil jerih lelah. Artinya kekayaan banyak menjamin damai. Ada yang mencari damai, ketenangan hidup, ketenangan hati, bahasa sederhananya, bahasa sehari-hari, dengan berolahraga. Supaya tubuh sehat, lalu merasa damai. Ada yang mungkin supaya damai, banyak tidur, saudara-saudara. Ada yang mungkin nonton TV, ya, nonton di YouTube sekarang ini dan sebagainya. Dengan harapan supaya dalam hidupnya tenang. Orang kalau tidak tenang, tidak mempunyai damai, saudara-saudara, ada ciri yang khusus kalau tinggal di rumah. Ya, nonton TV sebentar, duduk, lalu pergi ke ruang tamu. Ke ruang tamu, duduk sebentar, pergi lagi, buka pintu keluar. Malam hari, dia lihat bintang-bintang, lihat bulan. Kalau pas ada bulan bersinar, saudara-saudara, lalu rasanya tenang. Tapi kemudian dia masuk lagi, tiduran, dan berkali terus begitu. Dan itu menunjukkan rasa tidak adanya ketenangan dalam hidup. Saudara-saudara. Nah, Yesus mengatakan kita ini diberikan damai sejahtera karena Yesus pergi ke surga. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, ketika Yesus ada di dunia, penyertaannya terbatas, pemberiannya terbatas, pertolongannya terbatas. Hanya ketika Yesus misalnya ada di Yerusalem, ya hanya orang-orang di situ yang bisa dekat dengan Tuhan. Ketika Yesus ada di tempat lain, maka orang-orang di sekitar itu yang bisa merasakan kehadiran Yesus. Tetapi sekarang ketika Yesus naik ke surga, maka kehadirannya di dalam diri kita bisa kita rasakan. Damai sejahteranya dicurahkan kepada kita. Dan itu tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Saya pernah membaca satu buku, saudara-saudara, dan mendengar juga berita bahwa ada di negara lain itu orang bunuh diri bukan karena mereka nggak punya harta, bukan mereka nggak punya kekayaan, justru sebaliknya kekayaan begitu melimpah, tetapi tiba-tiba dia loncat dari jembatan
Nah, saudara-saudara, ada banyak yang mengakhiri hidup karena tidak mendapatkan damai yang sebenarnya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur kenaikan Yesus, kepergian Yesus dari dunia, kembali ke tempat asalnya di surga. Dia meninggalkan damai sejahtera untuk kita. Berkat yang ketiga, supaya meningkatkan kualitas hidup kita, maka Yesus naik ke surga, supaya jemaat Tuhan dapat berjalan dalam kebenaran, karena dituntun oleh Roh Kudus. Dalam Yohanes 16 ayat 13a di sana dikatakan, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Saya teringat Paulus berkata kepada orang-orang Roma di dalam kitab Roma pasal 10 ayat yang pertama sampai ketiga, di sana orang-orang itu giat beribadah, giat pelayanan. Tetapi Paulus mengatakan yang menjadi pergumulan Paulus, giatnya itu tidak didasari oleh pemahaman yang benar, kata Paulus. Sehingga yang didirikan adalah kebenarannya sendiri. Dan itu yang menjadi pergumulan Paulus. Sehingga Paulus berdoa supaya mereka dibukakan mata rohaninya. Maka orang-orang di Roma itu supaya mendirikan kebenarannya di dalam kebenaran Allah. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur memang untuk hidup berjalan dalam kebenaran itu tidak gampang. Dunia ini banyak pilihan, saudara-saudara. Dan kita hampir tiap hari kita harus memilah dan kemudian mengambil keputusan. Nah, kita sebagai jemaat Tuhan dituntun hari ini Yesus naik ke surga supaya hidup kita menjadi hidup yang berkualitas. Artinya kita bisa belajar berjalan di jalan yang benar sesuai dengan tuntunan dari Roh Kudus. Roh Kudus bisa membimbing kita, menegur kita. Karena di dalam Alkitab dikatakan dalam Kisah Rasul, Paulus dan rekan-rekan yang lain itu dituntun oleh Roh Kudus, saudara-saudara. Dan Roh Kudus bisa menunjukkan mana yang benar. Saya teringat saudara-saudara ketika Paulus menerima panggilannya pertama, dia waktu itu berapi-api, cinta Tuhan. Tetapi pemahamannya tentang Yesus itu masih belum benar. Dan kemudian ketika dia pergi ke Damsyik, saudara-saudara, dalam perjalanannya, di tengah perjalanan menuju ke Damsyik, maka di tengah jalan Yesus menyatakan dirinya, lalu dalam sinar yang terang, Paulus rebah. Dan Paulus kemudian buta 3 hari, tetapi begitu rebah, maka dari sinar yang terang itu terdengar satu suara. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus tentunya kaget. Karena Saulus juga orang yang percaya Tuhan, maka dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Lalu dari sinar yang terang itu, kembali dia dengar suara. Akulah Yesus yang engkau aniaya. Saudara-saudara, pada waktu Saulus perjalanan ke Damsyik, Yesus sudah naik ke surga. Tetapi dia bisa menunjukkan mana yang benar, mana yang salah. Saudara-saudara, sekalipun ini pilihan sulit, dan Paulus pun adalah sulit untuk memilih Yesus. Tetapi karena dia mempunyai pengalaman itu, maka dia menyerahkan diri dan dia menjadi seorang pelayan Tuhan yang setia. Yang keempat, saudara-saudara, kualitas hidup kita melalui kenaikan Yesus dan diberikan Roh Kudus kepada kita, supaya kita dapat mengerjakan atau melakukan perkara-perkara yang besar untuk kemuliaan Tuhan, tetapi tetap terfokus kepada Yesus dan surga. Di dalam Yohanes 14 ayat 12, Yesus berkata demikian, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu.
sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi Yesus mengatakan, aku pergi kepada Bapa, aku pergi ke surga, aku kembali dari mana aku berasal, karena aku bukan dari dunia ini, maka supaya kamu juga bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, kata Yesus. Bahkan pekerjaan-pekerjaan itu bisa lebih besar lagi. Jadi ini menunjukkan kualitas hidup kita, supaya kita mampu, saudara-saudara, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah. Dalam Lukas 10 ayat 20, di sana ada 70 murid yang diutus oleh Tuhan, memberitakan kasih Tuhan, lalu mereka pulang. Laporan kepada Yesus begini, aku telah menaklukkan roh-roh jahat. Lalu Yesus berkata, oh ya, aku lihat setan-setan jatuh dari langit seperti kilat. Tetapi Yesus tidak berhenti di situ. Lalu dia mengatakan demikian, namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Jadi, kalaupun kita ditingkatkan oleh Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus, penyertaannya, kita mampu melakukan perkara-perkara yang besar, saudara-saudara, tetap harus terfokus kepada Yesus. Bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Kita tidak boleh mencuri kemuliaan Allah. Dan tetap terfokus kepada surga. Itu sebabnya Yesus mengatakan, kamu boleh mengadakan mujizat. Kamu boleh melihat setan-setan takluk kepadamu. Tetapi kamu jangan bersukacita karena itu. Bersukacitalah kalau namamu terdaftar di surga. Kalau Bapak Ibu sidang jemaat membaca dalam Wahyu pasal 20 ayat 15, ada satu ayat yang mengatakan demikian, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Lalu Yesus mengatakan, kamu bisa melakukan mujizat-mujizat, tetapi lebih bersukacitalah kalau namamu terdaftar di surga. Ini pergumulan kita semua. Ya, saya yakin setiap orang merindukan ini. Nah, yang kelima, saudara-saudara, supaya kita memiliki kualitas dalam mengemban tugas, mandat, amanat bersama-sama dengan Roh Kudus untuk menjadi berkat buat orang lain. Berkat yang kelima dari berkat pokok Roh Kudus dicurahkan kepada gereja, kepada kita adalah supaya kita mampu mengemban tugas, amanat, mandat yang diberikan oleh Yesus bersama-sama dengan Roh Kudus untuk menjadi berkat buat orang lain. Dikatakan di dalam Yohanes pasal 15, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Kepada murid-muridnya, Yesus menyampaikan, kalau Roh Kudus yang akan kuutus dan keluar dari Bapa itu datang, maka dia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu pun, kepada murid-muridnya termasuk kita hari ini, kamu pun harus bersaksi. Karena engkau dari awal bersama-sama dengan aku. Artinya apa, saudara-saudara? Gereja Tuhan supaya hidup berkualitas menjadi berkat untuk dunia ini. Saya teringat di dalam kitab Petrus, di sana dikatakan kita ini dipanggil untuk menerima berkat. Supaya kita menjadi berkat. Sekali lagi, kita dipanggil juga untuk menerima berkat. Supaya kita bisa menjadi berkat. Yang terakhir, dari berkat pencurahan Roh Kudus lewat peristiwa kenaikan Yesus ke surga yang hari ini ibadah khusus kita adakan, saudara-saudara, yaitu supaya kita mampu memiliki kualitas memaksimalkan doa-doa permohonan kita. Saya yakin kita
diajar berdoa. Kita belajar berdoa. Sepertinya berdoa itu gampang. Tapi sebenarnya susah. Ya. Doa yang menggerakkan belas kasihan hati Tuhan kepada orang yang berdoa, itu yang sulit. Itu sebabnya lewat peristiwa memperingati hari kenaikan Yesus ke surga, mari kita memaksimalkan waktu kita untuk kita berdoa. Yesus mengatakan dalam Yohanes 16 ayat 23, Yohanes 16 ayat 23 dan 24, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku, kata Yesus. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Doa orang Kristen, doa gereja, itu adalah di dalam nama Yesus, kepada Bapa di surga di dalam Yesus, dan ditutup diakhiri dengan amin di dalam nama Yesus. Kenapa? Karena memang itu diajarkan oleh Yesus. Kalau engkau meminta permohonanmu kepada Bapa di surga, maka Bapakku di surga akan mengabulkan itu di dalam namaku. Sampai hari ini kamu belum meminta apapun. Mintalah, kamu akan diberi, supaya penuhlah sukacitamu. Saudara-saudara, inilah berkat yang kita bisa dapatkan. Tentunya berkat-berkat lain terlalu banyak. Tetapi karena keterbatasan waktu dalam ibadah, saya sampaikan 6 berkat ini untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Sekali lagi saudara-saudara, Yesus menyertai kita melalui kuasa Roh-Nya yang kudus supaya kita tidak takut. Ya, kualitas kita sekalipun banyak orang takut. Saya ulangi yang kedua, supaya kita bisa memiliki damai sejahtera. Sekalipun mungkin dalam hidup sehari-hari ada kekurangan, saudara-saudara, tetapi itu tidak mengurangi ketenangan hidup kita. Yang ketiga, saudara-saudara, supaya kita dapat berjalan dalam kebenaran lewat tuntunan Roh Kudus. Selanjutnya, supaya kita memiliki kualitas diri, dapat mengerjakan perkara-perkara yang besar untuk kemuliaan Tuhan, dan tetap terfokus kepada Yesus dan surga. Yang kelima, supaya kita dapat mengemban tugas, amanat, mandat untuk menjadi saksi Tuhan, memberitakan kasih Tuhan, memberitakan saudara-saudara karya-karya Tuhan yang luar biasa. Dan yang terakhir, kita secara pribadi khususnya diajak untuk meningkatkan kualitas diri kita, memaksimalkan doa-doa kita supaya kita menerima jawaban dari Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.
haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya, Terima kasih. haleluya. Haleluya. Terima kasih, haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Allah yang hidup, yang kami percaya. Engkau yang telah menolong kami, menopang kami sampai saat ini. Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kami mampu, tetapi karena anugerah-Mu yang limpah atas kami, oleh karena kami percaya dan menerima Engkau, Tuhan dan Juru Selamat kami. Sehingga Engkau, Tuhan, naik ke surga untuk menyediakan tempat buat kami, buat orang-orang yang menanggapi kasih karunia-Mu, buat setiap orang yang mau percaya dan menyerahkan hidup kepadamu. Dan Engkau akan datang kembali untuk menyempurnakan orang-orang yang telah Engkau panggil, ya Tuhan. Yang percaya kepadamu, Engkau akan menyempurnakannya. Dan inilah penantian kami, karena ketika Engkau datang yang kedua kali, datang kembali ke dalam dunia ini, maka Engkau akan menutup seluruh sejarah perjalanan hidup manusia umat-Mu, dan Engkau akan menciptakan dunia yang baru, langit yang baru, di mana di surga tidak ada tetesan air mata, di sana tidak ada kesusahan, di sana tidak ada, ya Tuhan, matahari, karena Engkau sendiri matahari yang menerangi kami. Di sana hanya kami menyembah Engkau, memuji-muji Engkau, dan meninggikan Engkau. Karena itu Tuhan, ajari kami melalui firman-Mu pada pagi hari ini, dalam rangka kami kembali, oh Tuhan, mengenang makna kenaikan-Mu ke surga. Kami telah mendapat berkat dari dalamnya, supaya kami memiliki hidup yang berkualitas di dalam dunia ini, supaya kami boleh mempertanggungjawabkan di hadapan-Mu Tuhan. Karena setiap orang akan mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan-Mu, oh Tuhan. Karena itu bimbinglah kami, Roh Kudus, di tengah-tengah kesulitan kami memilih yang benar. Tetapi dengan pertolongan-Mu dan kekuatan-Mu, kami boleh dimampukan untuk mengikuti tuntunan-Mu. Berkati seluruh jemaat dan jiwa-jiwa yang mengikuti ibadah pagi hari ini Tuhan. Berikan ketenangan hidup yang sejati, yang sebenarnya dalam hidup kami. Berikan damai sejahtera-Mu Tuhan. Terima kasih, dan mampukan kami juga mengemban tugas amanat-Mu untuk kami bisa memberitakan kasih-Mu kepada dunia ini. Dan ajari kami memaksimalkan doa-doa kami di dalam Engkau, supaya kami menerima berkat-berkat Tuhan yang limpah untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih, haleluya, haleluya. Kami terus berdoa untuk hamba-hamba-Mu, untuk gereja-gereja-Mu, untuk bangsa dan negara kami, untuk lingkungan kami di mana kami tinggal, untuk, ya Tuhan, suasana negara kami. Kiranya Tuhan terus campur tangan di dalamnya, karena kuasa ilahi-Mu lebih besar dari setiap problema masalah yang kami hadapi. Kami percaya bangsa dan negara kami dalam waktu dekat Engkau akan membebaskannya dari ancaman COVID-19, ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu lebih besar, dan kami lebih percaya akan karya kuasa-Mu, karena ketika kami tidak mampu, maka Engkau mengambil alih. Engkau berkati pemerintahan dan bangsa negara kami yang telah berusaha bersusah payah untuk mencegah berkembangnya pandemi COVID-19, dan ajari kami juga mematuhi, ya Tuhan, aturan-aturan yang ada, supaya kami boleh bekerja sama cepat menyelesaikan ini dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih, haleluya, haleluya, haleluya. Sekarang turunkan berkat-Mu atas kami. Berkatilah kami, ya Tuhan. Lindungilah kami dan tolonglah kami. Sinarilah kami dengan wajah-Mu dan berikan kami damai sejahtera-Mu. Hadapkan wajah-Mu kepada kami dan berikan kami kasih karunia-Mu. Kiranya hanya Engkau sendiri yang memberkati hidup kami, memberkati keluarga kami, memberkati masa depan kami, memberkati kesulitan kami menjadi berkat,
Memberkati ya Tuhan perjalanan hidup kami sehari-hari. Memberkati pekerjaan kami dan pelayanan kami. Memberkati lumbung-lumbung kami. Memberkati ya Tuhan masuk keluar kami dari pintu rumah tangga kami masing-masing. Dan kiranya kasih Bapa, anugerah di dalam Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kami dari pagi hari ini sampai Maranatha, Engkau datang yang kedua kali menjemput kami semua untuk Engkau bawa ke dalam surga di mana Engkau berada. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Amin. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan memberkati.